Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih pada UI yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi. Kalau keynote speech itu mestinya yang jauh lebih tinggi ya, tapi bagaimanapun juga terima kasih atas tugas yang diberikan kepada saya dan memposisikan saya sebagai itu. Dan khususnya kepada Ibu Ketua, alhamdulillah terima kasih Bu Rahmi yang selalu ingat tentang bagaimana seharusnya kanker pada anak itu ditingkatkan kesintasannya. Nah, ini topik ini akan selalu kami coba dan sekaligus pada teman-teman pengurus, semua pengurus ya, termasuk para guru-guru saya, ada Prof Jaya, ada Dr. Endang dan teman-teman yang lain serta segenap pembicara pada siang hari ini, baik dari Solo, Jakarta, dan Darmais. Ini adalah bagian bagaimana usaha kita sebagai seorang dokter anak yang berhadapan dengan kanker anak. Kita lihat dulu kondisi yang sebenarnya apa, ya. Bahwa kondisi global saat ini bukannya kanker itu menurun, tetapi jumlahnya semakin meningkat. Dan tentu kanker anak ini sangat berperan bagaimana meningkatkan jumlah kematian. Bahkan ya setiap hari atau hampir 30 anak terdiagnosis, itu hampir tiap hari. Dan hebatnya lagi, yang menjadi prihatin, setiap 3 menit ya dia akan meninggal. Ini yang menjadi perhatian kita. Faktor apa sebetulnya? Ya, faktor nutrisi menjadi bagian penting. Ya, pengobatan itu sebetulnya untuk apa? Pengobatan sebetulnya di samping untuk mengobati kankernya itu sendiri, tetapi status nutrisional itu ternyata sangat berpengaruh terhadap hasil pengobatan dan quality of life pasien. Nah, ini dia. Bukti-bukti menunjukkan bahwa ya kondisi saat ini di negara berkembang dan di negara maju itu sangat berbeda. Ya. Kita lihat bagaimana sebetulnya angka kesintasan itu sangat berbeda. Di negara yang ekonominya maju 80%, di tempat kita yang salah satunya adalah ya low middle income country, pendapatannya masih segitu-gitu juga, ini angka untuk harapan hidup masih lebih jauh bila dibandingkan dengan angka negara yang sudah maju. Dan diharapkan bahwa kondisi ini ya semakin hari kita harapkan semakin meningkat ya, akan membaik ya. Tentu adanya ini semuanya data ini dari WHO ya, bagaimana sebetulnya kanker pada anak itu bisa diselamatkan. Apa yang kita hadapi di Indonesia, kondisi saat ini, jumlah penduduk Indonesia yang semakin meningkat, 274 juta. Ya, kita bayangkan terbagi di dalam wilayah timur, wilayah barat, dan wilayah daerah terpinggir, terkecil itu juga perlu mendapatkan pelayanan. Tetapi kenyataannya apa? Kenyataannya bahwa hanya 60 dokter spesialis anak, ya, konsultan, dari total hampir 4.500 dokter spesialis anak yang melayani jumlah anak, melayani jumlah penduduk di seluruh Indonesia. Masih jauh, apalagi di dalam sistem pelayanan SIKA ini. Pertanyaan yang berikutnya lagi adalah, apakah kita sudah adil memberikan pelayanan pada kanker anak? Tidak hanya pada kanker anak, pada semua pelayanan kesehatan. Belum lagi kalau kita bicara tentang outcome bagaimana? Outcome-nya adalah tentu angka harapan hidup. Inilah 25 pusat-pusat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan hematologi onkologi anak. Ya, dari 60 dokter tadi tersebar di 25 center. Ini pun masih sebagian besar ada di Jawa, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan di daerah timur bagaimana kondisinya? Sangat berbeda. Nah, ketika kita di wilayah yang besar, kemudian kita kecilkan lagi di dalam rumah sakit, di dalam pelayanan kanker anak pada era JKN ini, penuh tantangan. Ya, pusat pelayanan kanker itu banyak sekali problem yang kita hadapi. Di sana butuh modal yang cukup, bagaimana pemecahan masalah itu dituntut adanya leadership, bagaimana komitmen
baik itu pemimpinnya, pimpinannya, direkturnya, bahkan ya dokter spesialis anak ataupun dokter spesialis anak konsultan hematologi. Belum lagi problem-problem yang dihadapi. Problem utamanya adalah distribusi kompetensi SDM yang belum merata. Di dalam pelayanan pun belum semuanya mempunyai standar yang sama. Apakah SDM-nya, apakah sarana prasarana dan lain-lain. Dan tentunya kita mengingat bahwa seharusnya akses ini akan mudah sehingga pasien dapat dilayani dengan baik dengan harapan bahwa kualitas pelayanannya akan menjadi baik. Tetapi kenyataannya sekali lagi terbentur pada masalah-masalah pembiayaan. Di rumah sakit sendiri di Indonesia pada umumnya ini kita belum mempunyai format registri yang bagus, ya banyak sekali. Lah bagaimana pelayanan prahospitalnya, ya pelayanan secara komprehensif masih mengikuti peraturan pemerintah dalam hal ini ada keputusan Menteri Kesehatan bahwa masih menggunakan sistem referral, sistem rujukan. Kita bagi menjadi primer, sekunder, tersier. Semuanya berbasis atas kompetensi, fasilitas, dan kegawat daruratan atau adanya sarana yang memenuhi. Ya. Dan inilah letaknya, bagaimana dokter anak berada di fasilitas pelayanan sekunder, bagaimana dokter spesialis anak konsultan itu pada umumnya berada pada rumah sakit tersier, masing-masing mempunyai peran. Diharapkan bahwa tadi disebutkan bagaimana penemuan dini itu menjadi penting, menemukan gejala-gejala itu menjadi penting, bagaimana melakukan itu, dan masing-masing mempunyai tugas dan peran masing-masing. Ya, disinilah sebetulnya proses rujukan. Apakah ini menguntungkan atau tidak? Maka yang menjadi faktor-faktor keterlambatan itu apakah faktor ini? Banyak sekali faktor-faktor yang berpengaruh. Salah satu adalah bukti adanya keterlambatan pelayanan di pelayanan tersier. Ini adalah pelayanan secara komprehensif, mulai dari prevention, promosi, ya, kuratif, rehabilitatif, paliatif, dan jangan dilupakan bahwa peran paliatif saat ini menjadi penting. Apa itu yang dilakukan? Yaitu tentang masalah nyeri dan pengelolaan gejala yang harus diberikan. Tidak lupa adalah support, ya, support dari baik psikologi, fisioterapi untuk rehabilitatifnya dan lain-lain. Ya, ini menjadi penting. Edukasi bagian dari yang tidak terpisahkan dari proses pelayanan yang komprehensif. Bagaimana peran dokter, peran profesi, ada dokter umum, ada dokter anak, ada dokter gigi, ini juga ada dokter gigi, ya. Bahwa kita dapati sebagian besar, ya, kasus-kasus infeksi itu port dan drainnya itu ada di mulut, ya, ada di gigi dan mulut. Bagaimana dengan rumah sakitnya? Apakah tata kelolanya dengan bagus? Ya, multidisiplin bagaimana? Hari ini kita juga sedang bicara dengan POI tentang bagaimana multidisiplin itu kita lakukan, ya. Lah, sekarang bagaimana usahanya untuk melakukan strategi peningkatannya? Tentu kita butuh registri, ya, secara nasional itu tadi. Ya, karena dengan pengembangan pelayanan yang baik itu adalah berbasis pada registri, berbasis pada penelitian, dan ini sangat penting. Kenapa? Komponen-komponen itu untuk dasar epidemiologi ke depan, ya, baik itu berbasis rumah sakit maupun pada masyarakat. Perlu adanya kolaborasi baik nasional maupun internasional, kerjasama dengan pihak-pihak lain, pihak ketiga. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan outcome dari apa yang kita kerjakan, yaitu meningkatkan outcome atau hasil pengobatan dari pasien. Satu-satunya adalah bagaimana kesintasan tadi kita tingkatkan. Strateginya bagaimana untuk meningkatkan itu, khususnya di negara-negara yang sedang berkembang, ya. Tentu kita stabilisasi dari pelayanan-pelayanan. Kanker ada anak di masing-masing rumah sakit, ya. Bagaimana meningkatkan kewaspadaan kita khususnya kepada masyarakat, bagaimana menemukan gejala-gejala anak awal, ya. Kemudian kita melakukan pelatihan-pelatihan baik itu untuk orang tua, baik itu untuk tenaga kesehatan mulai dari perawat, puskesmas, pelayanan sekunder dan tersier, apakah itu mulai dari edukasi dan lain-lain, ya. Yang penting lagi adalah bagaimana kita meningkatkan teman-teman kita yang mungkin belum berkesempatan menjadi menjadi konsultan untuk meningkatkan ilmunya dengan melakukan kursus-kursus atau pelatihan-pelatihan. Nah, banyak sekali ya harus kita. Apakah kita sudah mempunyai protokol yang standar?
di dalam pelayanan, apakah itu leukemia, limfoma, atau tumor ganas padat yang lainnya. Ya, bagaimana kita melakukan, ini problem nomor 7 yang sedang kita hadapi, bahwa ternyata supportive care dan paliatif kita di luar sana sudah berkembang sekali, tetapi supportive care kita masih sangat kurang. Artinya apa? Sebagai contoh misalnya, adanya ruang isolasi tekanan positif yang isolasi imunokompromis kita harus selalu tingkatkan. Belum tentu satu rumah sakit yang memberikan pelayanan kanker ini mempunyai paliatif yang tim paliatif yang bagus, mempunyai ruang isolasi yang cukup bagus, karena ini sangat diperlukan di samping tentu protokol pengobatan yang sudah baik. Ya, sebagai akhir kata bahwa sebetulnya kanker anak sebagaimana disampaikan Ibu Ketua UI tadi, kalau ke deteksi dini dilakukan dengan baik, penemuan dini dilakukan dengan baik, insya Allah akan bisa terobati. Ya, banyak kematian itu sebagian besar disebabkan oleh karena bagaimana anak itu mendapatkan pelayanan dengan kualitas yang baik. Tentu di negara-negara berkembang kita harus melihat bagaimana sebetulnya kualitas pelayanan di rumah sakit itu menjadi bertambah. Ya, tentu diharapkan lagi diantaranya adalah adanya ya bahwa kita saling bekerja sama untuk meningkatkan potensi yang sedang kita miliki. Saya kira itu yang saya berikan. Terima kasih Ibu Ketua sebagai awal dari penyampaian kami. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.